Indonesia bisa menjadi negara yang terkuat di luar Amerika, kata mantan Perdana Menteri Sri Lanka, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih, guys. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun pada Anda yang tengah menonton video di dalam ini channel. Sebagai makluman, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada Sabah, Malaysia, dan lebih pada konten video reaction, guys. Dan kali ini Lebas Studio tarik dengan satu video yang berjudul Indonesia bisa bersaing dengan NATO dan Rusia bila satukan Asia, ujar mantan Perdana Menteri Sri Lanka. Wow, satu fakta yang sangat unik dan sangat menarik, guys. Dan sebelum itu, video ini terdapat daripada channel Bagi-Bagi. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan ke channel Bagi-Bagi dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Kekuatan baru di luar Amerika Serikat dan Rusia. Sahabat Bagi-Bagi, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe menyatakan pemikirannya bahwa Asia saatnya membentuk kekuatan ketiga besar dunia baru selain Ormas PKB, Persatuan Kekuatan Barat alias NATO, dan Ormas P3 atau pasukan paman Putin. Ide cermelang mantan Perdana Menteri Sri Lanka mengacu pada sejarah Indonesia yang mampu pada kala itu di bawah Presiden Soekarno membentuk gerakan KTT Asia Afrika yang mau dan nurut mendengarkan arahan pimpinan Indonesia pada masanya, dan juga karena kekuatan-kekuatan besar lain di Asia yang melonjak tinggi di dunia seperti India, China, Vietnam, dan Indonesia yang mampu menyaingi ormas-ormas lainnya seperti Ormas PKB, Persatuan Kekuatan Barat melawan Ormas P3 alias pasukan paman Putin. Tapi seperti biasa, kita dengerin dulu pernyataan Abang Kim Jong-un sebagai berikut dengan penuh hikmat. 우리 당이 걸어온 영광 넘친 75년사를 갈피갈피 돌이켜보는 이 시각, 오늘 이 자리에 서면 무슨 말부터 할까 대할 수 없는 것들입니다. Seperti dilansir Tempo.co, mantan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe berharap Indonesia bisa menginisiasi konferensi tingkat tinggi atau KTT di negara-negara di Asia untuk menanggapi invasi Rusia di Ukraina. Sahabat Bagi-Bagi, menurut Ranil, Indonesia memiliki posisi yang baik untuk mewujudkan wacana KTT Asia ini. Sebab nilai historis dan semangat perdamaian KTT Asia Afrika Bandung pada zaman Soekarno bisa direplikasikan dengan kondisi saat ini. Posisi Indonesia yang memegang ketua G20 juga merupakan kelebihan untuk mengkomunikasikan pesan ini kepada para pemimpin negara Asia lainnya. KTT ini dapat diadakan atas dua isu dasar, yaitu sebuah penegasan Asia dalam menjaga perdamaian dunia dan mencegah dampak krisis terhadap ekonomi kawasan. Dalam sesi wawancaranya, Ranil juga mengungkapkan, kita tidak ingin ada perang dunia, kita baru saja melewatinya, kita tidak menginginkannya lagi. Jadi, sebaiknya kita bersikap sendiri. Sahabat Bagi-Bagi, selain Indonesia, politisi United National Party itu juga menyebutkan negara-negara seperti China, Uni Emirat Arab, dan India sebagai kekuatan Asia yang penting yang bisa mendorong terbentuknya KTT ini. Tujuan yang hendak dicapai adalah menemukan kekuatan alternatif dalam identitas bernama Asia yang mulai memepet Eropa dan Amerika. Lebih baik kita tidak mengambil sisi, fokus bersama Asia membangun sebuah identitas. Kita tidak berada di belakang Amerika, kita tidak berada di belakang Rusia, kita berada di belakang Asia, ungkap Ranil kembali. Indonesia beberapa kali menyampaikan pendapat yang menentang perang Rusia dan Ukraina. Presiden Joko Widodo 2 kali memperingatkan dampak yang terjadi dari konflik geopolitik itu melalui pernyataan di Twitter. Sahabat Bagi-Bagi,
Rusia menginvasi Ukraina sejak hari Kamis 24 Februari 2022. Konflik di lapangan terus memburuk dan belum ada solusi yang dicapai atas krisis ini. Kedua ormas paling besar sampai saat ini saling bertubrukan, baik dalam sisi militer hingga sisi ekonomi. Damai atau tidak damainya nanti, pasti kerugian akan kedua negara tersebut terus meningkat dan akan membutuhkan proses regenerasi. Di sini saatnya Mimin setuju dengan ide pemimpin Sri Lanka tersebut. Saatnya Indonesia bermain cantik bos dan bergabung dengan kawan-kawan kuat Asia lainnya untuk mengimbangi kekuatan Atlantik, FPDA yang mengelilingi Indonesia, bahkan faksi Axis juga. Bagaimana menurut kalian? Bisakah negara penghasil minyak goreng terbesar dalam galaksi Bima Sakti ini mengambil kesempatan dalam kesempitan? Atau hanya ingin sibuk ngurusin partai warna-warni yang sebenarnya kita rakyat juga nggak ngerti kenapa mereka sibuk sendiri? Atau ngurusin DPR, Dewan Perwakilan Raja yang bergerak berdasarkan kepentingan belaka? Kita semua tahu jawabannya. Sekian berita dari kami, admin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Demikianlah video daripada channel Bagi guys. Wow, secara keseluruhan video ini jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Indonesia merupakan tonggak kepada kekuatan Asia guys. Apabila Indonesia dipilih sebagai ketua G20, ini membuktikan bahwa harapan dan juga kebolehan yang ada pada Indonesia itu sebagai pemimpin G20 yang membuatkan Perdana Menteri Sri Lanka ini mengharapkan agar kekuatan Asia dibina melalui persepahaman dan kerjasama antara negara-negara Asia bagi membentuk kekuatan baru di luar Amerika guys. Perkara ini disuarakan oleh mantan Perdana Menteri Sri Lanka agar Asia kena membina kekuatan sendiri untuk kepentingan Asia itu sendiri guys. Dan sekiranya Asia bergabung untuk membentuk kekuatan baru, maka Asia boleh menyaingi kekuatan NATO dan juga Rusia itu sendiri guys. Dan di sini jelas terbukti bahwa tonggak kepada persepahaman ataupun kombinasi ataupun kerjasama ini adalah kuncinya terletak kepada kemampuan dan juga kepimpinan dan credibility daripada pemimpin Indonesia guys. Kata Ranil dalam video ini guys, Indonesia mempunyai posisi yang terbaik sebagai ketua kepada G20 nih guys. Ini jelas terbukti dan juga jelas memperlihatkan kemampuan dan juga kekuatan militer Indonesia itu menjadi satu kelebihan kepada Indonesia untuk mengetuai kekuatan Asia itu sendiri guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada lepas video. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.